Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh, akhirnya kita udah ada di tahun 2021. Dan untuk podcast Bastory Inspirasi pertama di tahun ini, diriku sudah bersama-sama dengan teman-teman dari Suara Milenial Maluku. Silakan perkenalkan dirinya dulu, guys. Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Dave ya. Dave. Biasanya dipanggil Dave. Oke, Dev. Halo kakak Yerni. Iya, jumpa lagi. Tamu ketiga Bastory Inspirasi. Oke, Happy New Year semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Bunganubur. Biasa dipanggil Catherine. Oke. Ya. Jadi mereka berdua adalah perwakilan dari komunitas Suara Milenial Maluku. Jadi untuk informasi juga bahwa Dev ini merupakan tamu Bastory Inspirasi paling muda sepanjang masa sampai saat ini. Tepuk tangan dulu. Umurnya sekarang berapa, Dev? 12 tahun. 12 tahun, guys. Oh my goodness. Oke, jadi kita langsung aja karena tadi Bastory Inspirasi kali ini kita akan menyuarakan. Bastory Inspirasi akan memberikan ruang kepada Suara Milenial Maluku untuk menyampaikan apa ya, kayak yang lagi digaungkan gitu ya, isu yang lagi digaungkan, yaitu tentang kekerasan seksual. Oke, jadi mungkin dari Kat dulu pertama bahas dulu itu latar belakang sehingga Suara Milenial Maluku terbentuk sampai bisa kayak sekarang. Pertama-tama atas nama komunitas Suara Milenial Maluku, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Kakak Yerni dan tim yang selalu memberi ruang untuk anak-anak muda Maluku menyampaikan hal-hal positif, menginspirasi dan sesuatu yang harus menjadi hal yang kita suarakan. Nah, Suara Milenial Maluku ini awalnya terbentuk di tahun lalu, tepatnya di bulan awal Agustus. Oh, tahun lalu? Iya, tahun lalu awal Agustus, di mana dibentuk untuk sama-sama kita anak muda mengadvokasi dan turut mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tetapi lebih banyak juga kita bergerak untuk bagaimana menyuarakan agar melawan segala macam bentuk kekerasan terhadap masyarakat dan khususnya kekerasan seksual yang semakin hari semakin meningkat. Jadi kita anak-anak muda yang bergerak untuk itu. Jadi itu yang menjadi latar belakang Suara Milenial Maluku ini ada dari isu itu. Jadi anggapannya ada banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi, terutama kekerasan seksual, dan anak muda sebenarnya dituntut untuk bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Tidak hanya menjadi penonton, tapi kita juga mengambil bagian selaku orang muda bergerak untuk sama-sama memberantas dan melawan kekerasan-kekerasan yang masih marak terjadi di masyarakat kita. Oke, luar biasa. Jadi uniknya dari Suara Milenial Maluku ini juga bukan cuma seumuran Kat yang udah-udah, tapi yang benar-benar milenial juga ada. Bahkan yang usianya juga di atas juga ada ya. Lintas generasi. Oke. Jadi mungkin kita akan masuk ke bagian isu yang sementara lagi digaungkan oleh Suara Milenial Maluku. Kat mungkin bisa mulai dulu. Kalau untuk isu sendiri, yang pertama, yang pasti isu sentralnya adalah tentang kekerasan fisik dan juga termasuk kekerasan seksual. Kalau kita lihat dari data Komnas Perempuan, kekerasan yang dialami oleh perempuan, anak perempuan itu meningkat sampai 800%, bayangkan. Jadi semakin dari tahun ke tahun, dalam 10 tahun, kekerasan itu luar biasa terjadi. Sayangnya tidak semua orang sadar akan hal itu. Kayak gitu, apalagi di budaya masyarakat di timur ini kan kita harus Cubihanas tuh kita keras juga, orang-orangnya keras, kita jadi kadang sikap keras itu bisa saja masuk dalam bentuk kekerasan, tapi kita tidak sadar, entah itu keras dalam tutur kata, lebih spesifik makian atau apa, kita nggak sadar ternyata itu juga bentuk kekerasan. Bagian dari kekerasan. Terus banyak sekali kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang ternyata sampai saat ini dia tidak bisa di cover atau tidak bisa diselesaikan dengan hukum positif kita yang ada. Pelaku juga tidak mendapat efek jerah, makin banyak yang menjadi korban.
korbannya perempuan, laki-laki, anak kecil, orang tua, dan itu ada di lingkungan sekitar kita. Bahkan di Ambon. Di Ambon, waduh, tidak bisa dikatakan lagi Kak. Banyak, tapi belum banyak masyarakat kita yang sadar akan hal itu dan mau sama-sama memberantas. Jadi penting sekali untuk anak muda bersuara melalui komunitas atau juga bersuara seperti dalam pembuatan platform-platform seperti YouTuber kayak Kak Ierni. Jadi selain kayak gini podcast sharing-sharing kayak gini, apa yang sudah dilakukan oleh Suara Milenial Maluku sampai saat ini untuk menyuarakan hal itu? Yang pertama yang kita dukung adalah kita bergerak sama-sama advokasi agar rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual segera disahkan dulu oleh DPR. Karena itu yang akan menjadi landasan hukum untuk menjangkau semua bentuk kekerasan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Nah, kemudian kita mengajak juga anak-anak muda lainnya, anak-anak muda lintas latar belakang, berbagai latar belakang ilmu, disiplin apa, kita semua sama-sama menghimpun mereka agar semakin banyak anak muda yang sadar bahwa ternyata kekerasan itu adalah sesuatu yang harus dilawan, maka semakin besar pula harapan kita agar kekerasan-kekerasan di masyarakat bisa terminimalisir. Selain itu kita buat juga kegiatan-kegiatan diskusi, entah itu online karena pandemik, jadi kita buat secara online Kak Ierni, kegiatan diskusi tatap muka juga. Kita juga sempat bikin beberapa podcast dengan aktivis-aktivis senior, dengan wartawan-wartawan senior, bahkan dengan ketua Komnas Perempuan dari pusat pun kita berdiskusi dengan mereka. Kita bikin petisi, kita galang dukungan, kita sampaikan langsung ke anggota DPR RI dari Dapil Maluku. Waktu itu yang sempat kita temui Pak Hendrik Lewerisa. Beliau juga ada dalam Badan Legislasi DPR RI. Dan kita anak-anak muda kita bertemu langsung dengan beliau. Kita sampaikan petisi kita bahwa kita anak-anak muda mendesak agar DPR RI juga segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan biar kekerasan seksual bisa dilawan secara legitimate. Artinya dasar hukumnya juga ada untuk kita lebih jelas. Iya. Jadi memang sudah banyak yang dilakukan oleh Suara Milenial Maluku sampai sekarang ya. Iya. Oke. Terus sekarang kalau Dev gimana nih? Apa alasan sampai Dev mau bergabung di Suara Milenial Maluku? Kalau alasannya untuk mendukung dan untuk memberikan motivasi untuk teman-teman atau remaja yang lain untuk mendukung juga, ikut serta mendukung penghapusan kekerasan seksual. Oke. Jadi sekarang Dev kelas berapa nih? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Memang dari kasus yang tadi kan udah bilang ya, dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan 800% kasus kekerasan ini. Sebenarnya tidak sedikit juga yang dialami oleh anak-anak seumuran Dev. Yap, betul Kak. SMP, SD bahkan kayak kekerasan, tapi tidak menyadari bahwa itu memang benar-benar kekerasan yang secara hukum tidak boleh. Iya, betul. Nah, itu bagaimana tuh? Ya. Contoh misalnya, kalau teman-teman semua ingat awal tahun 2020 kita sempat digegerkan dengan satu kasus, ada siswa SMP yang diperkosa ramai-ramai oleh teman sekelasnya, 17 orang. Bayangkan 17 orang. Iya, itu di mana? Itu ada di sini, di Ambon, kasusnya di Ambon. Iya. Ada juga di salah satu desa di luar Ambon yang anak umur 12 apa 13 tahun. Dia melakukan kekerasan seksual juga terhadap anak umur 5 tahun. Oh my god. Ya. Jadi semakin pesat perkembangan teknologi, ternyata dampak-dampak negatif itu juga sangat banyak, dan kita harus bisa, jangan mau kalah dengan dampak perkembangan teknologi yang ada. Bayangkan kalau masih muda saja bisa punya pemikiran untuk melakukan tindakan kejahatan, apa jadinya mereka nanti ke depan. Jadi memang kita harus bisa berani berbicara ini dengan lantang dan harus bisa saling edukatif, memberi edukasi kepada teman-teman muda, anak-anak remaja, supaya jangan sampai salah melakukan jangan sampai terperangkap dalam tindakan-tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual dan sebagainya. Kalau dari Dev gimana nih? Tadi itu kan pemikiran dari Kate ya. Kalau Dev kan pikirannya lebih sama dengan teman-teman sebayanya, teman-teman SMP, SD gitu, adik-adiknya gitu. Kalau dari Dev sendiri melihat kekerasan seksual untuk anak-anak seumuran Dev itu bagaimana sih, Dev? Menurut saya itu sangat berbahaya untuk tubuhnya, apalagi yang perempuan. Itu bakalan terasa sakit atau bisa saja hamil.
Iya. Dan di luar belum nikah. di luar nikah. Padahal itu masih di bawah umur sekalian. Oke. Belum cukup umur untuk nikah dan belum cukup umur untuk hamil. Kalau contoh Nah, contohnya. teman saya, Oke. teman saya itu suka ceritanya yang nggak betul masuk akal sekali. Suka cerita orang dewasa lah, intinya orang Oh, suka oke. cerita orang dewasa, terus saya larang, terus mereka marah saya, terus saya bilang itu sebenarnya belum cukup umur untuk cerita, karena kita punya masa depannya masih panjang lagi. Itu saja. Jadi yang harusnya menjadi pokok bahasan anak-anak jadinya lebih ke dewasaan gitu ya. Oke. Kalau dari Suara Milenial Maluku bagaimana tuh untuk mengedukasi kepada anak-anak seumuran Dev yang SMP, SD, itu cara edukasinya gimana? Selama dari tahun kemarin sampai awal tahun ini, rata-rata cara kita mengedukasi ke publik, terutama ke anak-anak muda, ke anak remaja, pasti melalui media online kan. Kita bikin konten-konten yang membahas tentang itu, atau juga kita bikin diskusi-diskusi via Zoom atau apa sejenis itulah, kayak gitu. Nah, kita pernah turun satu kali di sosialisasi langsung di salah satu SMA di Maluku Tengah, dan itu respon anak-anak yang menjadi peserta itu luar biasa. Mereka seperti mendengar hal baru yang belum pernah mereka dengar, tetapi mereka juga merasa bahwa mereka itu bagian dari hal itu. Jadi ada yang entah mungkin ada yang korban atau ada yang pelaku, tapi ketika hal ini disampaikan, mereka benar-benar dari gimmick, dari gestur, body language-nya saat itu memang saya dan beberapa teman-teman turun langsung, dan memang lihat ternyata remaja tuh butuh kayak gini, hal-hal yang selama ini orang anggap tabu, padahal sebenarnya itu berbahaya banget. Jadi harus bisa kita bicarakan supaya bisa minimalisir tindakan itu di masyarakat oleh anak muda kita. Jadi sebenarnya itu juga peran orang tua dalam keluarga juga penting untuk memberikan edukasi tentang misalnya tentang pencegahan. seks. Iya. Tuh Iya, dikasih tahu sejak awal. Iya, bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang. Kalau kita bikin kayak gini, akibatnya apa, itu yang harus bisa proaktif disampaikan oleh orang tua juga. Oke. Terus kalau misalnya dari Kate sendiri dengan teman-teman Suara Milenial Maluku sampai sekarang ini, kira-kira sudah berapa banyak orang yang akhirnya lewat menggaungkan isu ini, akhirnya ada berapa banyak orang yang akhirnya terbuka? Atau misalnya jadi curhat gitu. Ternyata beta pernah mengalami kayak gini gitu. Ada sih yang kayak gini. Kalau berapa banyak orang yang akhirnya mau Membuka sama-sama suara. bergerak, membuka suara, mau sama-sama bergerak. Saya pilih-pilih dulu Kak. Pertama dari yang bergerak. Di dalam grup kita itu sudah hampir 100 orang. Oh wow. Di dalam grup Suara WhatsApp, Milenial Maluku. dari rentan umur yang masih SMP, SMA, kuliah, S2 ada. Kemudian waktu yang kita galang petisi untuk sampaikan ke DPR RI itu 300 orang yang tanda tangan. Wow, banyak. Jadi kita bikin link ke Google Form, kita sebarkan 300 orang tanda tangan, kita print dan kita sampaikan langsung ke Komnas Perempuan. Ke wakil ketuanya langsung. Saat itu pas beliau datang, kita ambil waktu sempat, kita kasih berkas tanda tangan dukungan. Nah, untuk yang curhat itu bisa dikatakan ada sekitar 10 atau 12 orang yang akhirnya berani berbicara. Mereka berbicara sebagai korban maksudnya? Iya, sebagai korban Kak. Ada yang bahkan sampai berbicara terang-terangan saat kita sedang kajian Zoom, sedang diskusi, dia berani bicara karena dia mau supaya remaja lain, orang-orang siapapun mereka yang menjadi korban, yang takut, yang masih di bawah relasi kuasa pun, relasi kuasa dalam artian ada korban yang dia tidak bisa keluar, dia tetap menjadi korban karena dia takut bersuara, takut bersuara itu. Betul. Dan dia bersuara saat itu, salah satu korbannya dia bersuara dan dia bilang orang pelakunya tuh orang terdekat loh. Jadi banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdekat. Artinya kita harus berani lawan. Karena siapa saja bisa mengancam kita kayak gitu. Mereka akhirnya bisa bersuara karena mereka pikir ada anak-anak muda yang juga bergerak untuk ini, jadi mereka lebih orang bilang lebih lega kalau bicara ke teman sebaya. Iya, betul gitu. Jadi tempat curhat juga ya Suara Milenial Maluku. Siap. Nah, kalau dari Dev gimana caranya Dev untuk mengedukasi kepada teman-teman sebaya? Karena biasanya kalau teman-teman sebaya apalagi masih sesama SMP, SD agak susah ya. Bilang. Nah, kalau dari Dev sendiri nih, sekarang Dev sudah tergabung menjadi bagian dari Suara Milenial Maluku kan. Cara Dev
kasih tahu buat teman-teman bagaimana? Untuk karena masa depan kita itu masih panjang, kita harus mempunyai bantuan dari pendampingan orang tua untuk handphone dan segala macam lah, sosial media, itu harus didampingi oleh orang tua. Apalagi kalau kita melakukannya, kita bisa terjerat undang-undang dasar. Jadi bijak memakai sosial media. Ya, betul, itu setuju. Didampingi orang tua ya. Jadi saat nonton YouTube harus orang tua ada nonton. pendampingan. Ya. Atau bisa juga dengan apa yang orang biasa bilang, kalau kita nonton di orang tua juga tahu di historinya itulah. Oh ya, jadi pengawasan harus ketat. Pengawasan harus ketat. Betul, oke. Biar masa depannya tidak hancur. Itu jangan, mantap. jadi jangan nonton yang buruk-buruk terus lakukan, gitu ya. Nah, apa tujuan yang paling besar dari Suara Milenial Maluku untuk sibuk bikin ini, menggaungkan ini ke sana kemari? Apa tujuan terbesarnya? Ya. Tujuan terbesar kita adalah bagaimana banyak lagi anak muda, karena sasaran kita juga untuk anak muda. Bagaimana lebih banyak lagi anak muda yang sadar bahwa kekerasan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apalagi kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berdampak sangat luar biasa untuk korban. Baik dari fisiknya, baik dari mentalnya. Korban-korban kekerasan seksual rata-rata butuh 40 tahun untuk bisa berdamai dengan alam bawah sadarnya, secara psikologinya. Kemudian dari segi kesehatannya juga dia dirugikan. Ada korban-korban kekerasan seksual yang pelakunya itu punya penyakit menular seksual. Oh ya, benar sekali. Dan ketika dia melakukan kejahatannya, si korban juga kena. Itu sangat merugikan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya belum lagi kalau dia hamil, dia dipaksa aborsi juga. Jadi memang sangat merugikan dari segi kesehatan. Nah, mengingat dampak yang begitu luar biasa, maka kita mau kekerasan seksual harus bisa dilawan oleh semua anak muda. Dari data Komnas Perempuan, pelaku kekerasan seksual yang paling banyak juga adalah pacar. Kita analogikan aja, pacar nih kan, relasi pacaran kan rata-rata di anak muda. Kalau orang dewasa kan udah menikah. Jadi kita bisa berpikir, wah ternyata di kalangan anak muda banyak sekali terjadi kekerasan seksual. Yang sering juga korban disalahkan. Misalnya kalau perempuan dipaksa bersetubuh dengan pacarnya, pas dilapor pasti ujung-ujungnya korban disalahkan. Itu kan dalam hubungan pacaran, jadi pasti kalian suka, padahal nyatanya mungkin nggak kayak gitu. Jadi masih banyak sekali cara berpikir yang salah terhadap kasus-kasus kayak gini. Makanya anak muda harus betul-betul diedukasi. Setidaknya sangat meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak muda. Jadi anak muda tidak lagi saling melukai, saling merusak tubuh, punya pikiran yang tidak benar sampai melakukan kekerasan kayak gitu. Jadi jangan lagi ada anak-anak muda yang mau saling menghancurkan. Jadi ini kan mau dari Suara Milenial Maluku kan menyampaikan kepada Dewan Legislatif ya, untuk segera disahkan. Untuk DPR. Jadi untuk segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu kan. Nah, kenapa kita perlu dasar hukum yang lebih jelas? Karena selama ini aturan hukum yang ada belum menjangkau semua bentuk kekerasan seksual. Jadi misalnya di KUHP, teman-teman, di KUHP itu hanya menjelaskan 2 bentuk kekerasan seksual, pemerkosaan dan pencabulan. Iya. Tetapi dalam perkembangannya sekarang, kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi. Banyak jenisnya. Iya, baik secara langsung kayak gini maupun di media-media online. Di media-media online banyak sekali terjadi kekerasan seksual. Makanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini ada supaya dia bisa mengcover semua yang belum tercover. Kemudian rancangan undang-undang ini juga lebih fokus dan lebih berorientasi pada korban. Selama ini korban yang disalahkan, korban yang belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Dengan rancangan ini sangat mudah untuk itu. Kemudian dari segi pencegahan juga luar biasa. Di pencegahannya mulai dari ruang publik, kemudian mulai dari tempat-tempat pendidikan, lembaga pemerintah, semua ada pencegahannya. Bayangkan di Ambon itu banyak juga kasus kekerasan seksual terjadi di ruang publik, di angkot, di mana-mana, tapi kita nggak sadar kayak gitu. Melalui podcast kali ini,
Kami dari Suara Milenial Maluku berharap teman-teman bisa peduli terhadap isu-isu seperti ini. Teman-teman juga bisa sama-sama kita mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, teman-teman, karena sekali lagi ini akan jadi dasar hukum yang sangat kita butuhkan untuk melawan semua bentuk kekerasan seksual. Ingat teman-teman, kekerasan seksual dalam catatannya, dalam data dan faktanya, yang menjadi pelaku itu bukan saja orang yang tidak kita kenal, tapi orang-orang yang kita kenal, orang-orang terdekat itu bisa jadi pelaku. Di mana saja kita bisa ada kemungkinan kita menjadi korban kekerasan. Dan ingat teman-teman, bicara kekerasan seksual, yang jadi korban bukan cuma perempuan, laki-laki bisa jadi korban, orang tua, lansia, bayi, anak remaja, semua bisa jadi korban. Kita butuh kerjasama dari semua pihak untuk bisa melawan ini. Kita membangun kesadaran untuk semua orang bahwa kekerasan seksual harus dilawan, dan kita sama-sama bekerja sama untuk meminimalisirnya. Oke, mungkin sekarang dari Kate dan Dev bisa kasih closing statement buat teman-teman yang nonton untuk podcast dari Suara Milenial Maluku kali ini. Dari Dev dulu. Kok jadi tunjuk-tunjuk ya? Ya, untuk teman-teman di luar sana, anak-anak muda khususnya, mari sama-sama kita bergerak, kita membangun kesadaran bahwa kekerasan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kekerasan seksual, lebih spesifik lagi, adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak orang yang telah menjadi korban dan kita tidak pernah tahu, mungkin saja orang-orang terdekat kita adalah korban. Nah, mari sama-sama kita bergerak melawan semua bentuk kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini, yang selama ini masih dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal sebenarnya sangat menghancurkan dari segi fisik maupun psikis. Mari dukung juga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena anak muda tidak bisa hanya menonton dan tidak hanya bisa berdiam diri, tapi kita butuh bergerak bersama dalam lintas generasi, dalam lintas profesi. Mari kita sama-sama menyuarakan ini agar rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bisa menjadi suatu payung hukum untuk melindungi semua korban dan menjadi payung hukum yang mencegah agar kekerasan seksual tidak lagi terjadi di kemudian hari. Yang kita lakukan sekarang ini bukan soal kita yang ada saat ini, tapi kita berjuang untuk generasi muda Maluku ke depannya, untuk generasi berikut yang hidup tanpa kekerasan dalam kehidupan mereka. Lanjut Dev, silakan. Beta mau kasih pesan buat tante dan om di Senayan, segera sahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jangan tunda lagi ya. Oke, itu suara dari seorang anak milenial dari Maluku yang berumur 12 tahun yang juga prihatin dengan masalah kekerasan seksual ini. Semoga suara dari Suara Milenial Maluku bisa didengar dan semua orang juga bisa memberikan perhatian terhadap hal ini. Sukses terus untuk Suara Milenial Maluku. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih deh. Terima kasih Ke. Sama-sama Kak Yerni. Salam untuk semua teman-teman Suara Milenial Maluku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai berjumpa di Bastory Inspirasi selanjutnya. Dadah. Dadah.